Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuwan Luki Prasetyo Winarno. Saya dari kelas TI 17D7. Di sini ada mata kuliah riset teknologi informasi. Ini saya membuat penelitian tentang analisis sistem informasi equipment maintenance berbasis web PT Fajar Surya Wijasa. Langsung saja, di sini ada bab 1 pendahuluan, latar belakang. Ini ada gambaran umum, kemudian tentang permasalahan dan cara penyelesaiannya. Oke, ini ada identifikasi masalah. Kemudian PT Fajar Surya Wijasa saat ini menggunakan fasilitas seperti telepon, surat, dan komputer. Berkembangnya teknologi informasi tersebut ternyata masih ditemukan adanya catatan manual perusahaan itu. Oleh karena itu, untuk menambah kinerja perusahaan tersebut, untuk memenuhi yang bersifat lebih akurat bagi perusahaan, maka dibuatlah aplikasi khusus untuk menangani pengecekan pada mesin untuk bagian engineering di PT Fajar Surya Wijasa ini. Ini berdasarkan analisa penulis, maka didapatkan suatu identifikasi masalah, yaitu yang pertama, pada saat melakukan maintenance atau kontrol rutin masih manual, yaitu dengan menggunakan sebuah kertas dan pekerja harus mengisi form tersebut untuk mengisi hasil dari pengecekan equipment tersebut. Yang kedua, pengecekan dilakukan dengan melihat nameplate pada equipment yang terkadang sudah rusak dan tidak terlihat. Yang ketiga ini, saat melakukan kontrol rutin, foam biasanya terkena air, oil, grease, dan lain-lain, sehingga menyebabkan foam itu rusak atau kotor. Kemudian yang keempat, saat adanya trouble pada equipment, pekerja susah untuk mencari spare pengganti karena equipment tersebut harus mencari data equipment tersebut ya di katalog. Rumusan masalah ini bagaimana aplikasi yang akan dibuat nantinya dapat menjadi alternatif sebagai alat bantu untuk menangani data saat maintenance di PT Fajar Surya Wijasa. Pembatas masalah ini berdasarkan identifikasi masalah, analisis terfokus dalam perancangan sistem equipment maintenance berbasis web dan sistem second barcode. Kemudian sistem yang dihasilkan diuji dalam kaitannya sebagai media layanan untuk mengetahui informasi ada dalam equipment dan untuk laporan saat maintenance. Yang pertama itu, sistem memiliki batasan-batasan sebagai berikut. Pertama, sistem hanya memiliki satu buah akun admin secara default dan penambahan akun admin belum tersedia. Kemudian yang kedua, sistem tidak memiliki ekspor atau impor data pada file Excel. Yang ketiga, sistem tidak memfasilitasi backup database. Manfaat bagi penulis, yang pertama, menambah wawasan atau pengetahuan tentang penggunaan teknologi informasi khususnya dalam sistem informasi equipment maintenance berbasis web. Kemudian yang kedua, sebagai sarana penulis dalam mempelajari, menganalisa, dan mengembangkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh untuk diterapkan di dunia nyata. Dan yang ketiga, melatih keterampilan yang dimiliki mahasiswa sehingga dapat bekerja dengan baik dan benar. Manfaat bagi perusahaan, yang pertama itu mempermudah melihat data equipment ketika kontrol. Yang kedua, mempermudah
untuk mencari spare ketika ada trouble. Yang ketiga, mempermudah dalam penginputan dan pengeditan data. X, metode pengumpulan data. Ini menggunakan metode observasi. Metode dengan mengadakan kunjungan langsung ke lapangan di mana dapat secara langsung mencatat hal-hal yang dirasa penting dan sesuai dengan masalah yang akan diambil. Untuk metode ini dilakukan dengan bimbingan dari perusahaan. Observasi ini dengan mengamati sistem untuk membuat permodelan dari proses pada sistem yang sekarang berjalan. Kemudian metode pengumpulan data dengan wawancara. Ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengandung permasalahan. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang ada di PT Fajar Surya Wisata ini tentang data-data yang dibutuhkan. Tinjauan pusaka dan landasan teori. Di sini menggunakan metode waterfall. Dalam perancangan aplikasi pada tugas akhir ini penulis menggunakan metode waterfall. Metode waterfall ini adalah metode yang menyarankan sebuah pendekatan yang sistematis dan sekuensial melalui tahap-tahapan yang ada pada SDLC untuk membangun sebuah perangkat lunak. Ini tahap-tahapan metode waterfall. Dalam pengembangannya, metode waterfall memiliki beberapa tahapan yang berurutan, yaitu yang pertama itu recruitment, itu analisis kebutuhan. Kemudian desain, dia mendesain sistem. Implementation, itu pengkodean atau pengodingan ya. Kemudian verification, ini pengujian saat penelitian. Kemudian maintenance ini pemeliharaan. Perancangan sistem. Ini adalah perancangan sistem yang berjalan. Ini seperti ini. Ini ada planner. Dia memulai membuat planning sebuah kontrol. Kemudian planner memprint out form kontrol, menyerahkan form itu ke user. Kemudian user memeriksa form kontrol. Jika sudah benar, dia melakukan kontrol. Jika salah, dia akan mengembalikan form kontrol tersebut kepada planner. Kalau ini benar, dia melakukan kontrol, mengisi form kontrolnya, mengisi hasil kontrol di web. Kemudian profesor melakukan cek, mengapprove hasil kontrol tersebut. Ini adalah sistem yang berjalan dan sistem yang diusulkan. Di sini ada user, sistem, dan supervisor. Pertama ya, ini mulai. Ini login pakai username dan password. Ketika gagal atau tidak valid, dia akan kembali ke menu login. Jika password dan username benar, dia akan masuk ke menu home. Dia untuk menginput form control, kemudian input lewat komputer atau input lewat HP bisa. Kemudian hasil penginputan di sini hasilnya bisa dicetak, kemudian keluar atau logout. Nah, hasilnya ini bisa dicek terlebih dahulu dari supervisor, hasil penginputan, terus kemudian di approval, kemudian ini logout.
Ini use case diagram. Use case diagram ini ada user dan supervisor. User masuk login, kemudian menginput form control, kemudian bisa mencetak dan keluar. Supervisor login, cek hasil kontrol, kemudian approve, logout. Kemudian ini ada activity diagram login. Activity ini user sama supervisor sama saja. Kita mulai, dia menginput username dan password, kemudian validasi username dan password. Ketika sukses, dia akan menampilkan menu utama. Apabila gagal, dia akan kembali ke menu input username dan password. Di sini ada activity diagram menginput form control. Di sini yang menginput adalah user atau pekerja. Dia mulai login, masuk ke home, kemudian pilih form yang akan diinput, input data hasil kontrol, kemudian save, selesai. Kemudian perancangan sistem activity diagram cek hasil kontrol. Ini supervisor mulai login, home, kemudian pilih form yang akan dicek, kemudian save, selesai. Sini perancangan sistem activity diagram mencetak form. Ini mencetak ya, ini user yang mencetak. Ini bisa dilakukan user sama supervisor. Kemudian login, home, pilih yang form yang akan dicetak, kemudian pilih print, selesai. Kemudian diagram approval. Diagram approval ini ininya bisa supervisor login, kita ke home, pilih form yang akan di approve, kemudian approve, klik save, selesai. Kemudian di diagram activity logout, input username dan password, validasi, kemudian logout, menampilkan menu utama. Kemudian desain interface yang dibuat, ini di user interface tampilan form login seperti ini. Ini input username, kemudian password, kemudian klik login. Ini user interface menu tampilan utama ya, atau home. Ini diklik schedule, akan keluar schedule yang akan dikerjakan hari ini. Kemudian form control yang menampilkan form control hari ini. Dan ini user interface tampilan form control. Ini tampilannya seperti ini. Ini clean, temperatur, vibration, level, volt ampere. Di sini tanggalnya berapa ya, tanggal pengecekan, dicek ini cek by siapa. Kemudian ada tambahan foto ya, kita bisa tambahkan di sini. Kita bisa print sama save dan keluar logout. Ini user interface tampilan approval. Di sini udah diisi, ini isiannya. Kemudian kalau ini sudah terisi semua, supervisor mengapprove ini checklist, kemudian pilih save. Desain interface tampilan logout. Tampilan logout
Apakah Anda yakin yang keluar ya atau tidak? Untuk kesimpulan yang didapat dari analisis sistem equipment maintenance berbasis web yaitu satu, sistem informasi dapat memudahkan karyawan dalam melakukan kontrol dan mencari data equipment. Dua, sistem informasi dapat menjadikan waktu lebih efisien dalam bekerja. Tiga, sistem informasi dapat mempercepat dalam pembuatan laporan data equipment. Saran: mengacu hasil analisa, saran yang diajukan untuk pengembangan sistem equipment maintenance berbasis web adalah perlu dibuatkan login hanya untuk display, tidak bisa untuk mengedit data. Perlu ditambahkan login untuk masing-masing user agar saat melakukan penginputan ada nama user yang menginput atau mengedit data, dan perlu ditambahkan akses ekspor file. Sekian dan terima kasih. Nah, dan di sini saya punya jurnal paper yang sudah saya rangkum. Ini judulnya, ini nama penulisnya. Ini yang saya rangkum. Di sini ada 20 jurnal yang saya rangkum. Ini bertema atau topiknya equipment maintenance. Dan di sini ada jurnalnya. Ini ada 20 jurnal paper yang saya baca dan saya rangkum di sini untuk membuat sebuah penelitian. Ini hasilnya. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.